sering kali saya katakan, letakkan dunia itu di tangan, jangan diletakkan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa asatidina ma'allimina wa abaina wa ummatina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab. Nafa'ana Allah ta'ala bi ulumi wa barakatihi wa asrarihi wa anwar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para rawuh sedaya, para alim, para ulama, para sepuh, para bini sepuh ingkang kawula taati, para kiai, para asatidz wal asatidzah, Bapak Ketua Yayasan, Ketua Takmir, serta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kula kalih panjenengan tasih diparingi Allah dawa umur seger waras, isa ketemu nglampahi sembahyang subuh, muga-muga nambahi keparek nang Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi-mugi katuran nunjuk dhateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti wausan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada. Niki biasanya diarteni Jawa apa langsung? Campur. Campur Jawa. Oke. Ini Jawa ngerti? Jawa ngerti Jawa oke. Oh Madura. Man utawi sapane wong wajada kang nemu sapa man. Mboten ngerti. Nanti saya artikan bahasa Indonesia ya. Ya, samrata amalihi ing buahe amale wong. Ajilan ing dalem napa donya. Bahwa mongko hale utawi man niku dalilun nuduhake ala wujudil qabuli ing atase wujude ketrimoe ajilan ing dalam akhirat. Nanti habis ini bahasa Indonesia, jenengan tenang mawon. Jadi gini ya, nyun sewu. Ya, tak turuti. Barang siapa yang menjumpai amalnya, ya, ini bahasa Indonesianya. Ya, menjumpai buah amalnya tatkala hidup di dunia. Wa huwa dalilun ala wujudil qabul ajilan, maka itu adalah menunjukkan suatu tanda diterimanya amal besok di akhirat. Saya ulangi lagi ya, ingin saya mohon maaf, biasanya kalau saya ngaji itu saya artikan Jawa terus bahasa Indonesia. Kalau di sini langsung Indonesia Pak ya, langsung Indonesia ya. Aku melok Indonesia langsung, gak melok Madura. Barang siapa yang menjumpai atau menemukan buahnya amal tatkala hidup di dunia, ajilan, bahwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Jadi ajilan yang pertama itu pakai ain, yang kedua pakai alif. Menunjukkan itu adalah tanda diterimanya amal besok di akhirat. Nah, samratul buahai amal itu apa sih? Buahai amal itu apa? Samratul amal mustarul halawafi wan na'imu bi wa yutasawwaru dzalika fi aksaril a'mali bil muwadhabati alaihi ala hali tukrahu wa istisqalu lahu hadza wa ghalibul amr.
Jadi buahnya amal itu nomor satu, menemukan manisnya di dalam beribadah. Menemukan manisnya di dalam beribadah. Satu. Nomor dua, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, prakteknya bagaimana? Wa yutasawwaru dzalika bi aksaril a'mali bil muwadhabah. Itu digambarkan atau dipraktekkan di dalam memperbanyak amal dan dilakukan istiqomah. Istiqomah. Banyak orang melakukan ibadah, sholat, zikir, ya, tapi sama sekali tidak terasa. Manusia itu bisa mendapatkan rasa di dalam hati, di dalam beribadah. Kuncinya pertama adalah mahabbah, cinta. Di saat manusia itu punya cinta terhadap Allah, punya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ nanti akan lama-lama semakin kenal sama Allah. Kula jenengan ngeten iki ngerti, nek kula jenengan ngeten iki ngerti napa mboten? Ngerti nggih? Ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu, ya nyun sewu, ini contoh ya, contoh. Kadang-kadang ada orang itu kalau nggak punya rasa cinta sama orang lain, jangankan kenal, ketemu aja nggak mau. Ketemu mau, apa meneh gelem kenalan. Panjenengan kalau cinta seseorang, cinta ya, kalau menyukai seseorang, biarpun bagaimana tempatnya di mana akan dicari. Gara-gara cinta. Gara-gara cinta, nggak peduli udan, nggak peduli hujan, pokoknya nyebrang segoro paribasane, nyebrang lautan itu akan dicari karena cinta. Nah, butuh cinta itu apa? Ingin ketemu. Kita semuanya ini punya mahabbah kepada Allah, punya cinta kepada Allah. Nggak peduli bagaimanapun, saya harus menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah. Nah, di situ nanti akan bisa merasakan rasane wong ibadah. Pernah nggak jenengan niku rindu banget kepada Allah, kepengin melakukan sholat? Pernah apa enggak? Pernah. Pernah enggak dalam melakukan ibadah zikir tengah malam terasa sejuk hati, mendapatkan sebuah ketenangan jiwa tatkala menghadap kepada Allah? Pernah ya? Tapi kebanyakan nyun sewu kadang-kadang sibuk karo dolanan. Sembahyang iku lagi Allahu Akbar, mari sholat salam, umek HP ini. Ngerti Pak umek Pak? Bahasa umek ngerti mboten? Bahasa Indonesia. Ya. Jadi apa? Enggak konsentrasi di dalam zikir, enggak konsentrasi di dalam ibadah. Pikirannya geleang. Karena apa? Sing dumek iki yang dicari cuma ini tok. Baru salam wis iki. Ini yang sibuk main WA dan lain sebagainya. Padahal beribadah menghadap kepada Allah. Kalau kita semuanya ini punya mahabbah, cinta kepada Allah di dalam beribadah, tandanya ini ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berbuah. Di antaranya halawah, manis di dalam beribadah, merasakan indah, seneng, merasakan ayem, anteng tatkala beribadah kepada Allah. Iso kusuk ngono lho. Iso tenang. Kayak ya apa?
nggak ada yang lain, nggak ada suara yang terdengar, hanya hati kita di dalam beribadah itu meresapi dan meyakini, merasakan apa yang kita lakukan. Itu namanya dzauq. Apa? Dzauqun, rasa. Jadi orang itu bisa mendapatkan halawah, manisnya dalam beribadah itu adalah dzauqun, namanya rasa. Kalau kita makan, kalau nggak suka, terkadang nggak berasa, karena nggak cocok. Tapi kalau kita ini cocok dengan yang kita makan, maka akan terasa. Ibadah itu ya begitu. Tatkala kita beribadah kepada Allah, cinta sama yang Maha Kuasa lah, bukti wujud daripada cintanya itu adalah ibadah. Tatkala kita beribadah mendapatkan halawah wan naimu bihi wa yutasawwaru dzalika fi aksaril a'mal. Itu dipraktekkan dalam banyak-banyak beramal. Bukan cukup sekali. Bukan amal yang sifatnya musiman. Reg-reg asem nek jere wong Jawa. Musiman nek cocok ya kadung cocok pikirane salate terus, nek gak cocok pikirane gak salat blas. Nek cocok pikirane, cocok sarapane ngaji, nek gak cocok sarapane orang ngaji. Sarapan apa gitu? Nah ini kan namanya apa? Ini musiman. Namanya ibadah tapi musiman. Tapi di sini tidak. Wa yatasawwaru dzalika fi aksaril a'mal bil muwadzabati alaihi ala halin tukrahu wastis qalu lahu hadza huwa ghalibun amri. Di saat kula kali panjenengan, di saat kita semuanya enggak seneng maupun seneng, tetap istiqomah. Ini namanya bisa mendapatkan suatu tanda amal kita diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Terima. Hadza huwa ghalibul amri. Ini adalah sudah terbiasa, perkara sing wis biasa. Perkara ngene iki gak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul arifin laisa syai'un minal birri illa wa duna wa aqibatun yuhtaju ila sabri fiha wa man sabara ala shiddatiha afdha ila rahati was-suhulah. Sebagian orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah mengatakan tidak adalah yang namanya kebaikan, apa saja orang melakukan kebaikan itu pasti ada rintangan. Pasti ada rintangan. Nah, di situ yuhtaju ila sabri, dibutuhkan sebuah kesabaran. Fiha faman sabara ala siddatiha ahda ila rahati was-suhulah. Barang siapa yang sabar menghadapi kesulitan, maka akan sampai kepada kenyamanan dan kemudahan. Jadi kalau kalian panjenengan ini, kita semuanya kalau sabar di dalam beribadah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan sebuah kenyamanan dan kemudahan. Ibaratnya kalau Rhoma Irama itu mengatakan berakit-rakit dulu, berenang ketepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Ini kan lagune Rhoma Irama. Tapi kita dalam beribadah mesti yang namanya tantangan ibadah itu mesti ada. Siji godane sholat kepengen nang masjid males. Lapo sih nang masjid bareng delok TV enak. Lapo sih melok pengajian bareng.
Nongkrong lho enak nang ngene Giras. Iya. Anak sing ngono. Sing yang berarti langganan. Jadi apa? Ngapain kita ini susah-susah ikut datang ke majelis taklim sana sini, enak kita di warung kopi sambil ngerokok, kan enak toh? Cocok karo nafsune. Kalau ngaji ini nggak cocok. Karena apa? Perang terhadap diri kita. Di saat kita ini perang menghadapi kesulitan semacam ini, tapi kita memerangi diri kita, ahlo ilar rohati wasuhula, maka orang inilah nanti akan sampai kepada kenyamanan dan kemudahan. Hatinya akan nyaman. Pokoknya begini, segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini itu adalah potret dari kehidupan yang telah kita lakukan dengan susah payah. Sedikit banyak kita pasti merasakan sebuah kesusahan. Maksudnya kesusahan itu apa? Kesusahan di dalam beribadah, kesusahan di dalam ingin berhasil. Ibaratnya orang itu kepengen berhasil pasti ono ujiane dhisik. Pasti itu ada ujian. Kalau nggak ada ujian, nggak akan manusia itu merasakan manisnya kehidupan. Allah itu menguji manusia bukan karena menghancurkan manusia yang beriman, tetapi apa? Untuk memupuk keimanan kita kepada Allah. Terkadang ada toh yang namanya manusia. Kita ini sudah berusaha menghadapi masalah. Saya sudah berzikir, saya sudah lakukan sholat malam, saya sudah baca Quran, pokoknya amal kebaikan sudah saya lakukan, tapi masalah saya nggak berhenti. Tambah kek. Apa iki carane? Itu tandanya Allah cinta sama kita. Apa kata Allah? Ayo terusno. Terus. Allah tuh senang mendengar jeritan kita semuanya. Di saat kita semuanya menghadapi semacam itu adalah masa-masa sulit bagi kita semuanya. Kalau kita mampu melewati semacam ini, pastilah nanti akan diberikan sebuah kenyamanan oleh Allah. Allah itu kan apa? Tidak akan mendengar, maksudnya apa sih? Allah itu bakal nulayani janji. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Allah itu pasti akan menepati janji. Itu janji Allah. Allah itu kan punya dua, satu wa'dun, nomor dua wa'idun. Janjine Allah pasti tenang. Janjine Allah. Kalau beliau Al-Imam pengarang kitab ini Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, dalam kitabnya yang lain, kitab Lataiful Minan, beliau pernah mengatakan salahul abdi fi salasati asya. Bagusnya hamba Allah itu tergantung dari tiga hal. Nomor satu, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafallahu khafa minhu, barang siapa yang kenal terhadap Allah, maka manusia itu punya rasa takut terhadap Allah. Bagaimana kita bisa takut? Ingat akan janji Allah, ingat akan ancaman Allah. Allah itu punya wa'dun, janji bagi mereka orang-orang yang beriman, dijanjikan surga. Orang yang beriman, beramal soleh akan diberikan kehidupan yang layak. Allah berikan kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Itu janji Allah. Tapi Allah juga punya ancaman. Ancamannya Allah apa? Bagi mereka orang-orang yang ingkar.
orang yang durhaka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini ingat semacam ini, maka khafa minhu, akan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wedi ya Allah. Terkadang manusia itu juga bertanya, Gusti Allah gak ketok kok diwedeni apaan sih? Allah itu gak kelihatan kok kita takut, itu bagaimana? Justru itu, kalau sudah kelihatan ngapain kita takut? Kita ini kan manusia toh. Kalau takut sama manusia nggak usah takut sama manusia. Podo mangan segoi, podo mangan segone. Kalau diancam gak wedi, jangan takut. Allah itu maha kuasa. Nanti dibunuh Pak, mati gak mati urusannya Gusti Allah. Sing nyawa, yang punya nyawa adalah Allah. Walaupun toh manusia itu merencana, kita ini mari besar sudah terjepit. Kalau Allah nggak menghendaki nggak jadi. Pokoknya satu, ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Man arafallahu khafa minhu. Yang kedua, ma'rifatud dunia, kenal terhadap dunia. Nah, kenal dunia. Wa man arafat dunya zahada fiha. Barang siapa yang kenal terhadap dunia, maka orang ini punya rasa zuhud, sifat zuhud, gak patek seneng karo duit, gak patek seneng karo dunya, gak cinta sama dunia, karena ingat dunia ini gak selama-lamanya. Boleh jadi kok sekarang manusia itu miskin 1 tahun 2 tahun ke depan kaya. Boleh jadi kok sekarang manusia hidupnya di atas kaya raya, mungkin 5 tahun ke depan atau 3 tahun 5 tahun bangkrut. Banyak. Lihat saja Amerika itu. Apa sing diomongno Presiden Amerika, mau menjadikan Palestina neraka, malah diwalik be Allah. Ya. Amerika itu kobong, bangkrut Amerika. Itu kan realita. Makanya nggak usah kita ini menyombongkan dunia, itu nggak usah. Letakkan, sering kali saya katakan, letakkan dunia itu di tangan, jangan diletakkan dia di hati. Ini ada sebuah kisah. Dulu ada wali, panjenengan semerap wali ya? Wali. Jenengan lakon wali ya? Wali murid atau wali apa? Wali kelas, wali santri, wali nikah. Jadi wali nikah kabeh iki. Ana wali sugih karo wali melarat. Ada wali miskin sama wali kaya. Yang kaya ini katakanlah pondok pesantrennya besar. Ya, ini saya pernah diceritai oleh guru saya Hadratus Syekh Yai Haji Ahmad Asrori Al-Isabi. Ya, pas waktu pengajian. Wali sugih, santrine akeh, ribuan. Tapi ada satu wali, podo wali ini melarat, penggaweane mancing. Pekerjaannya hanya mancing. Santrine cuma dapat 2 situ. Punya santri 1. Loh, akhirnya bagaimana? Yang santri 1, yang 2 santri situ, sing di santri situ, itu santrine dipeseni. Cara Surabaya kon njaluk barokah nang koncoku. Kamu mintalah berkah kepada teman saya, orang yang zuhud, orang yang alim, orang yang wirai, banget alime. Sampeyan cari di sana. Ternyata setelah dicari, namanya ini ketemu. Terkejut santrinya itu, Man. Santrinya terkejut.
karena yang dilihat ini bukan seperti gambaran di dalam pikiran. Ternyata yang ditemui itu adalah orang kaya. Sugih pol, sugih masya Allah. Nah setelah itu bagaimana? Kaya raya, dia muskil dalam hati. Apa benar ini wali yang zuhud? Enggak cinta dunia. Oh enggak cinta dunia kok mobilnya kok Alphard? Nggih. Enggak cinta dunia kok mobilnya Land Cruiser. Ana sendiri Land Cruiser. Enggak cinta dunia kok mobilnya. Nah, kalau kita semua kan Al-Fatihah ngoten mawon ya. Al-Fatihah wis ini. Jadi apa? Enggak cinta dunia kok mobilnya mewah, rumahnya megah, kehidupannya mentereng. Wah, gak cocok ini. Terus akhirnya apa? Datanglah dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean dari mana? Saya dari kampung sebelah sana. Kok kene kan rumput kono, kene rumput kene. Dari mana? Saya santrinya Pak Kiai ini. Saya minta disuruh datang sowan ke panjenengan, minta barokah. Didoakan semoga hidup saya ini berkah. Akhirnya Kiai yang kaya ini tanya, gimana kabar kiaimu? Titip salamku ya, salamku sampaikan kepada gurumu. Sampai kapan gurumu itu, kiaimu itu prei gak gelek donya. Sampai kapan kiaimu itu lho gelek donya, mencari dunia itu sampai kapan? Salamku sampaikan. Akhirnya apa? Muridnya muskil, gak terima aku. Wah, gak cocok kalau kiai ngene. Lho guruku kiai saya itu kok dilokno apa? Cinta dunia padahal duwene iku mek pancing setuk karo kendel setuk. Akhirnya pulang. Setelah pulang ketemu karo gurune yang suka mancing itu, nggih, kiai ini yang suka mancing itu cerita. Ya apa? Mau cara Surabaya. Gimana? Kamu sudah ketemu? Sudah Pak Yai. Ketemu gurumu yang ketemu orang yang kaya apa? Alim yang zuhud itu sudah. Loh katanya zuhud. Tapi kok kaya? Nah ngomong apa? Dia hanya titip salam, pesan dan mengatakan sampai kapan kiaimu itu cari dunia? Sampai kapan gurumu golek dunia terus gak mari-mari lho kapan? Kiai ini sing tukang mancing ini nangis. Ya Allah bener. Walaupun toh yang di sana itu kaya raya, berkelimang harta, tapi harta itu tidak pernah masuk di dalam hati. Tapi aku sing duwe pancing setuk, yang punya satu pancing dan satu kendil, tiap hari tiap malam yang ada di hatiku itu cuma itu. Ini zuhud. Jadi zuhud itu apa? Orang yang gak cinta dunia itu apa? Di dalam hatinya yang terukir, tergambar adalah Allah. Di ma'rifatud dunya wa man arafat dunya zahada fiha. Barang siapa yang kenal dunia, maka orang itu punya rasa zuhud. Bukan zuhud itu wong sing klambine elek, bajunya jelek, celanane suwek-suwek, rambutnya madul-madul. Dorong mesti. Ya, belum tentu. Terkadang orang yang kaya raya itu mereka yang zuhud, walaupun toh secara lahiriah kaya, tetapi hatinya yang diingat selalu Allah. Yang dimasukkan hati adalah Allah. Duduk dunya, hatine iku Gusti Allah. Ngono lho. Kira-kira paham ya? Paham ya? Bu ngantuk kayaknya kok tegang, gak nguyuh blas. Paham ya? Nah, iki zuhud. Dunia itu kan sementara. Apa yang kita andalkan dunia itu apa?
Boleh jadi saiki kaya, boleh jadi mene hartane berkurang. Donya iku ngono iku. Wis ngene ae, contoh sing paling gampang. Jenengan lak tahu to buah semangka atau buah pisang. Buah semangka kalau sama buah pisang itu kalau sekarang mateng ditaruh 5 hari ke depan enggak ditaruh kulkas. Busuk napa mboten? Busuk. Itu dunia. Dunia. Tapi no akhirat enggak. Semongko no akhirat saiki mateng meneh tambah suwe tambah mateng tambah enak. Rasanya tambah enak. Tapi nek donya enggak, tambah suwe tambah bosok. Boleh jadi sekarang ganteng, cantik, tapi 20 tahun ke depan. Kalau sekarang kan imut-imut. Tapi 20 tahun ke depan. Amit. Gitu. Kayak awak dhewe kan wis lansia, wis amit-amit iki. Wis amit-amit. Jadi itulah dunia. Makanya kalau orang itu kenal dunia, maka orang ini enggak begitu cinta terhadap dunia. Napa sedonya kok dicintai teman-teman? Ingin duit ya nyambut gawe kerja ya kerja. Kita waktu bekerja berangkat kerja cari uang, wes cukup. Tapi ojo lalek no perintai Allah. Perintai Allah. Terus yang nomor 3, yang nomor 3 adalah ma'rifatun nafsi, mengenal terhadap diri sendiri. Jadi kuncinya menjadi manusia yang baik, 1 kenal Allah, nomor 2 kenal dunia, nomor 3 kenal terhadap diri sendiri. Waman arafan nafsa tawadhu'a li ibadillah. Barang siapa yang kenal terhadap dirinya sendiri, maka manusia itu punya rasa rendah diri, tawadhu kepada hamba Allah. Hamba Allah. Mergo apa? Apa toh yang kita andalkan boleh jadi esok sehat, sore mati. Boleh jadi saiki awake lara meneh sehat. Inilah betapa lemahnya manusia. Kalah dengan kekuasaan Allah. Lah kalau kita ini manusia yang lemah terus mengandalkan kita awak dewi, terus jadi manusia yang sombong, menyombongkan diri, menyombongkan harta. Gak kurangan wong sombong tambah hancur, gak kurangan. Tidak sedikit orang yang menyombongkan dirinya, menyombongkan harta bendanya, malah habis. Wes Amerika itu kurang sombongnya ya apa Presiden Amerika? Ngediringekno teko kono dirasani iki. Nanti apa? Kurang sombongnya ya apa Amerika itu? Mau menjadikan neraka Palestina, apa yang terjadi diwalik ya Allah. Diwalik, nggih. Dibalik ya Allah, malah dibakar ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini nggak usah menyombongkan diri. Sekarang boleh jadi kita sehat, kita gagah. Di saat kita sehat, kita gagah, jangan semena-mena terhadap orang lain. Janganlah kita mengandalkan diri kita masih sehat, terus mencaci maki, mencela kepada orang lain, menghina, merendahkan orang lain, itu nggak baik. Makanya nomor apa? Harus apa? Kalau manusia itu kenal diri sendiri, nomor 1 harus sadar diri. Sadar diri, sadar apa itu sopo. Nomor 2 sadar posisi kita ini sebagai apa. Kita ini hanya rakyat. Katakanlah rakyat jelata wis. Gak usah nggawa jabatan kedudukan seleh lo ngabeh. Letakkan jabatan kita, kedudukan kita sebagai apa? Taruh, jangan dibawa ke masjid. Ya. Jangan dibawa. Kalau manusia itu jabatan kedudukan diletakkan di hati, akhirnya apa? Gak sadar posisi. Selalu sombong. Yang nomor 3, sadar fungsi.
Fungsi kita sebagai manusia itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat terhadap orang lain, bukan memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita. Banyak kok orang memanfaatkan kepentingan orang lain, memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita. Sikat, gak peduli konco sikat, gak peduli apa, sikat kabeh. Pokoknya sing penting saya berhasil. Gak peduli koncone anjlok. Mau naik silakan, mau munggah pangkat silakan, mau naik kedudukan silakan, tapi jangan menjatuhkan. Ngoten lho. Nggih, jangan menjatuhkan orang lain demi kepentingan kita. Kira-kira paham? Jadi napa? Siji, kenal Allah, kenal dunya, kenal awake dhewe. Kenal Allah, kenal dunia, kenal diri sendiri. Iku nanti kalau dipraktekkan kita akan tahu diri, sadar diri, merasakan diri kita ini sebagai hamba Allah. Di dalam beribadah akan merasakan manisnya beribadah. Di dalam zikir akan tenggelam di dalam lautan zikir kepada Allah. Karena apa? Dilandasi cinta. Nah, cinta itu apa toh? Terbakar tapi tidak berasap, tenggelam tapi tidak basah. Itu cinta. Jadi cinta itu terbakar, panas, tapi nggak berasap, tenggelam, tapi yang nggak basah. Itu adalah cinta. Bun, tak terus sih, gak mari-mari. Wa innama hiya mujahadatun nafsi summa mukhalafatul hawa. Summa mukabidu fitarkid dunya summa ladzati wat tan'im. Nah, semuanya itu bisa didapat karena apa? Mujahadatun nafsi. Perang terhadap diri sendiri. Dan apa? Mukhalafatul hawa. Memerangi hawa nafsu. Hawane awake diperangi. Summa mukabidu fitarkid dunya, kemudian berjuang atau perjuangan di dalam meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Kita ini kan hidup di dunia, masuk dunia ditinggalkan. Maksudnya enggak begitu. Kita harus bisa menguasai dunia, jangan sampai dikuasai dunia. Ya. Karena Rasul mengatakan ad-dunya khatatun mulihatun. Dunia ini adalah laksana wanita muda yang mau menggiurkan. Ayo sing lanang-lanang tak takoni saiki. Kira-kira panjenengan sing joko-jokon sing joko. Enten sing duda-duda ono. Duda. Yang belum menikah pokoknya sing nom-nom. Kira-kira panjenengan yang masih muda-muda, aku gak ngomong sing umur 80. Yang masih muda-muda, kalau ketemu wanita cantik neng cantik pokoknya, iku seneng napa mboten? Seneng. Panjenengan masih kula nggo wanteng ngeten iki seneng napa mboten? Kula mboten ganteng guyon ya. Dadi apa? Ya lumrah, itu kan manusiawi. Ya, manusiawi. Orang laki-laki tertarik sama perempuan manusiawi. Wong wedok ayu ketemu lanang ganteng, duwe rasa seneng, tertarik, manusiawi. Karena apa? Ad-dunya fatatun mulihatun. Dunia itu adalah laksana wanita muda perawan menggiurkan. Iku dunia. Nah, caranya nih kak, mujahadatun nafsi wa mukhalafatul hawa. Sulit kalau kita tidak bisa sadar diri, mengendalikan diri, kita akan sulit. Ewo. Nah, caranya apa? Adalah
iman dan takwa, al-muwadzatul wal muwadzafatu ala a'malis sholihah, istiqomah di dalam melakukan amal yang baik. Dikungkuk itu nanti akan bisa merasakan. Kalau masih terselip dunia, nyun sewu, isek kegawa, rintangan ini dan itu tidak dihilangkan, sulit mendapatkan rasa. Wis kula dhewe niku lho, nggih, manungsa di dalam beribadah, ibaratnya kita ini istilahnya berjalan tapi membawa bekal yang banyak, membawa apa yang kita terlalu beban bukan bekal, beban yang terlalu banyak, mungkin sulit kita berjalan. Nggak usah banyak-banyak beban, nggak usah nggawa duit akeh mlaku nggawa ATM ae. Ngono, mau mencorok kasarannya. Ya, jadi nggak usah kakek, duit 3 miliar kok dadi tas, digawa lunga, kakean, kabotan, dilebokno ndok ATM mari. Jadi nggak usah banyak, tapi beban kita ini terlalu banyak. Akhirnya apa? Di dalam perjalanan itu sulit dengan sendirinya. Kalau kita ini sulit, akhirnya nggak bisa merasakan dan menikmati, nggak bisa merasakan. Di saat manusia itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak dosa yang ia lakukan, nggak bisa memerangi diri sendiri, nggak sadar awake posisinya itu dadi apa ya gak sadar. Kadang-kadang wong iku digeleng ngarep ya susah, geleng guri ya tambah susah, itu gak sadar posisi namanya itu. Jadi provokator ya senengan. Manusia semacam itu tidak akan mendapatkan manisnya ibadah. Wis pokoknya sadar lah. Memang Allah mendudukkan kita ini semacam ini. Nah, bisanya begitu. Nomor 1 adalah apa? Sabar. Nomor 2 adalah nerimo, syukur. Manusia itu kalau bisa sabar, syukur. Terus yang nomor 3 istighfar. Sabar, syukur, istighfar. Sabar menerima, sabar melakukan. Di saat kita sabar melakukan dan sabar menerima, timbullah syukur, terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah melaksanakan tugas saya. Ibaratnya dalam rumah tangga, bapak karo ibu punya rasa terima kasih terhadap pasangannya. Pak, alhamdulillah Pak, senajan aku iki gak pate ayu tapi sampean sik seneng mbek aku. Bapak yang ngono alhamdulillah mah sampean niku sik seneng mbek aku walaupun aku wis tuwa. Akhirnya apa? Timbul ketenangan, kebahagiaan. Lah terus yang apa? Istighfar, nyadari salahe. Wis tuwek aja kakean pola. Wis wayahe matek, mambu lemah aja kakean pola. Istighfar sing akeh. Ngoten lho nek jere wong Jawa iku, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Boleh jadi kok kadang-kadang kula niki gak awet, ana sing awet urip, nggih. Nyawa itu kan wae Allah. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian sebagai peringatan. Kematian sebagai peringatan. Wa kafa bil yakini gina, cukuplah keyakinan sebagai modal kekayaan. Kalau kita ini sadar, itu teman saya, teman kita, kemarin bersama kita, sekarang mati, gak loro ya, mati. Wa kafa bil yakini gina, cukuplah keyakinan sebagai modal kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughla, cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Rawahu Tabrani. Jadi ini apa? Nah, kita semuanya mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah.
Terus tadi ada yang mengatakan yang mintanya jawab. Terkait dengan zuhud, Kan? Apa? Oh, zuhud. Yang sampaikan tadi, Ya. cerita tadi semakin kita pahami. Terus Mungkin dibutuhkan saja. kaya dibutuhkan. Karena orang Islam kalau nggak kaya akan ditindas. Oh iya, kalah di Amerika kok. Ya, bisa jadi Presiden Amerika melakukan itu karena salah satunya adalah karena kita mungkin yang miskin di orang Islam. Ya. Untuk menjaga agar zuhud itu bisa kita ada di hati kita, gitu. Bukan berarti kita materialis gitu. Yang bisa supaya kita itu tidak terlalu mencintai dunia, tapi tetap ingat pada Allah. Sementara di satu sisi, ya materi itu penting untuk diri kita, untuk orang Islam. Kalau enggak ya sulit kita akan bersaing di kancah kehidupan atau di sekolah aja. Sekarang sekolah Islam aja kalau kita kemudian ini juga akan bisa di tempat yang bagus. Mau di persiapan bisa ada dalam lagi yang termasuk usul tadi supaya kita tidak salah kenal. Saya jawab dulu ya. Izud dunya bil mal wa izul akhirati bisolihil ahmal. Mulia dunia itu dengan harta, mulia akhirat dengan bagusnya amal. Jadi izud dunya bil mal wa izul akhirati bisolihil ahmal. Kira-kira bisa paham? Paham belum dereng? Dereng. Bahasa Arab soalnya. Itu dunia bil mal. Manusia itu mulia di dunia gara-gara harta. Wes. Gitu? Yang membedakan manusia itu sampai ora karu-karuan, sampai sombong dan lain sebagainya apa? Status sosial. Kon niku dadi sapa? Kon niku dadi apa? Kon niku duwe apa? Nah, kebanyakan manusia itu hanya memikirkan opo, bukan sopo, opo duduk sopo. Contoh, pilihan wali kota, siapa saja yang jadi nggak apa-apa, yang penting ada apa-apanya. Ya, berarti kenapa? Dunia. Nah ya apa kula kali panjenengan bagaimana menanggapi supaya kok iso ngomong zuhud iku apa? Aja dilebokno ati. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa semuanya ini adalah titipan dari Allah. Jangan sekali-kali pernah merasa kita memiliki. Angel ya, Pak. Ya memang angel. Di situ kan tadi dibutuhkan mujahadatun nafsi wa mukhalafatul hawa. Jadi jihad memerangi diri sendiri, merangi hawa nafsu. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau kita semuanya itu bisa bersungguh-sungguh di jalan Allah, caranya mengimbangi supaya kita ini enggak cinta, biarpun kaya tapi enggak cinta dunia, perbanyaklah ingat Allah. Perbanyaklah ingat Allah. Sekali zikir. Ya zikir na Allah sing akeh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang banyak, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, mereka semuanya pindah, pergi dari jalan yang enggak baik menuju jalan yang baik. Wajahadu fisabilillah, wajahadu fisabilillah, dan apa?
bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tujuannya hanya satu kok. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka hanya mengharap rahmat Allah. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita lakukan ini rahmat Allah, aku soge gak soge, saya kaya gara-gara rahmat Allah, saya mendapatkan ini gara-gara pertolongan Allah. Jangan merasa bahwa diri kita yang mampu, tapi kembalikan kepada Allah. Saya bisa datang ke masjid, saya bisa ngaji, bisa sholat, bisa zikir, isok sedekah. Mergo apa? Rahmat Allah, rahmate Gusti Allah. Kalau kita menyandarkan rahmat Allah, kita nggak akan cinta dunia, walaupun toh kaya. Nonsen, jere wong saiki, nggak masuk. Kalau kita ini hanya mengandalkan diri sendiri nggak masuk. Karena apa? Yang kita andalkan ini adalah sifatnya sementara. Allah yang kekal abadi, yang memberikan segala-galanya. Itu Allah. Jadi kalau hanya mengandalkan dunia, akeh kok wong ngandalno donya siswi donya entek. Wong seneng mbek Allah, orang cinta terhadap orang lain gara-gara hartanya. Di saat hartanya habis dia nggak dicintai oleh orang lain. Tapi kalau kita cinta karena Allah, bukan karena harta, soge gak soge, kaya gak kaya, kita tetap cinta. Karena apa? Landasannya adalah Allah. Nah, carane belajar istiqomah di dalam beribadah. Di dalam beribadah gak iso Pak, wis ngene ae. Dalam satu hari satu malam, pernahkah kita ini lungguh dewi menyempatkan diri 5 menit 5 menit pada Allah? Kosongkan hati, pikiran, tafakur 5 menit saja karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak? Jajal. Dicoba. Wis 5 menit gak eling apa-apa eling Gusti Allah. Wong kadang sembahyang wae takbir ya eling bal-balan. Nggih. Sembahyang takbir ya eling bal-balan. Eling sepak bola lagi PSSI nanti main pertandingan sama Persebaya atau Persela atau Persedi. Akhirnya nggak khusyuk. Kalau kita ini ingat bahwa semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kabeh rahmate Gusti Allah, tidak akan dunia yang kita jadikan nomor satu, tapi Allah. Belajar dihiasi, diukir hatinya dengan kalimat Allah. Memang sulit, semuanya butuh proses. Nggak bisa semudah membalikkan tangan. Jadi dunia itu nggak semudah membalikkan tangan, tapi di balik tangan kita bisa menguasai dunia. Kita ndonga ya Allah, tapi tidak semudah membalikkan tangan. Gara-gara tangan ini dibalik, kita bisa menguasai dunia. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Jadi paham. Berapa? Kalau nggak ada rahmat Allah, contoh. Orang beribadah, ada orang usianya 80 tahun. Setelah mulai dari akil balik sampai umur 60 tahun nakal, mendem doyan, wedokan doyan, lanangan ya doyan, totoan doyan, pemane? Kau wae dilakoni sembayang ora tau belas. Waktu umur swidak siji sadar, ditinggalkan kau wae, ditinggalkan semuanya, taubat kepada Allah. Dalam jarak 20 tahun dia melakukan kebaikan, mati dalam kebaikan, mati husnul khotimah. Kira-kira kalau nggak dapat rahmat Allah, berarti surga yang ia dapat cuma 20 tahun. Terus setelah 20 tahun ini di mana? Inilah rahmat Allah. Rahmat Allah.
Manusia itu bisa kok menghapus kebaikan orang lain, itu bisa. Gara-gara satu kesalahan. Itu manusia. Tapi Allah mampu menghapus seluruh keburukan orang lain dengan satu kebaikan. Kalau kita ini mengandalkan dunia saja tanpa dibarengi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi khawatir mene-mene mudah jatuh. Ya, makanya dibutuhkan apa? Sifat zuhud, tidak begitu cinta terhadap dunia walaupun toh bergelimang harta. Paham ya? Paham Bang? Terus enten malih napa to? Pertanyaan satu Pak Ustaz terkait dengan pengertian bagaimana kita itu cinta kepada Allah. Apakah refleksinya itu dalam bentuk ibadah saja, cinta kepada Allah? Artinya berkaitan dengan bagaimana kita sebagai makhluk yang bermanfaat kepada orang lain. Apakah itu juga bukan menjadi refleksi daripada cinta kita kepada Allah? Sampun. Dalam kitab Nashihul Ibad itu ada begini, al ibadatu khirfatun. Ibadah itu adalah sebuah pekerjaan. Ya. Nah, yang termasuk definisi ibadah itu apa? Pokoknya yang kita lakukan kebaikan, kullu ma yushghiluka anillah bahwa ibadah. Jadi segala sesuatu yang menyibukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kullu ma yushghiluka ilallah bahwa ibadah. Berbuat baik sama orang lain ya ibadah. Ya. Jadi apik mbek tangga ya ibadah. Melok kerja bakti kampung ya ibadah. Ngoten lho. Pokoknya enggak maksiat itu ibadah. Itu adalah refleksi apa Mang? Ibadah. Jadi kalau kalian panjenengan bukan kok ibadah itu melulu nak masjid tok nyekel tasbih mbek kudungan sorban enggak. Ibadah nak masjid tok gak mulai-mulai bojone kelalaran enggak. Bojone gak mangan, anake gak sekolah, lapo bojomu ibadah nang masjid. Ya, kerja itu juga ibadah. Tapi yang penting apa? Tadi hadis yang saya baca. Yang saya baca yang terakhir itu apa? Wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Nah, ya apa, Pak? Kula jenengan berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah menuju pekerjaan kita masing-masing, menuju kantor kita masing-masing, niati karena Allah. Ya Allah, saya niat bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga saya untuk bekal ibadah. Itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Paham ya? Bun. Ibu-ibu kudu mulai kudu nang pasar ya. Sampun kudu ten pasar ta, Bu? Wong saiki lho nang pasar sepi, Bu, sing akeh wong keliling ya iki. Nggih. Sampun nggih. Muga-muga manfaat barokah. Dibarengi rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bima yanfa'una. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatana wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman laduni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa atyafana wa tarzuquna
Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fihi al-khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.